Ini saya sama Inara. Kita mau jalan-jalan kemana? Ke Makassar. Aku harus tunjukin ke mereka bahwa hidup itu nggak bisa selalu sesuai keinginan kita. Bahwa kita tuh harus tetap struggling, kita harus tetap berjuang gitu. Tentunya berjuang di jalan Allah. Semangat buat ibu-ibu di luar sana yang juga sedang berjuang. Harus tetap tegar. Selama kita benar, harus kuat, nggak boleh takut. Ada Allah. Kalau untuk adaptasi sih pasti masih butuh adaptasi. Cuman karena memang sebelumnya kan aku juga di dunia entertain kan, walaupun hiatus memang agak lama 7 tahun kemarin. Ya alhamdulillah dibantu juga, jadi bisa cepet gitu. Untuk saat ini aku ngambil pekerjaan yang tidak makan banyak waktu kualitas sama anak ya. Kayak misalkan kayak acting, paling aku ngambil kayak harus guest star gitu-gitu aja, ngisi-ngisi acara sebentar yang nggak terlalu makan banyak waktu gitu. Kalau kayak dulu kan aku main sinetron FTV kayak gitu-gitu kan lama proses syutingnya kan, dan harus intens gitu, pagi ketemu pagi lagi itu kayak gitu. Aku belum bisa ngambil terus terang aja karena anak-anakku sendiri masih dalam usia golden age yang mana mereka benar-benar butuh perhatian khusus gitu dari aku gitu, khususnya ibunya. Tarik suara udah nggak minat lagi atau? Masih minat, cuman kalau tarik suara itu kan pasti nanti kita ada proses kayak tour untuk untuk promosiin segala macem kan. Nah itu kan makan waktu dan nggak mungkin juga kalau lagi keluar kota anak aku ajak-ajak gitu tiga-tiganya dengan mbaknya kan rame banget ya gitu. Jadi nanti dulu deh gitu, aku hold dulu aja yang bisnis dulu aja. Oh iya, alhamdulillah rezeki anak. Hari ini aku ada live TikTok tadi, ada sedikit photoshoot juga beberapa produk barunya mereka. Alhamdulillah semuanya laku ya. Masya Allah sold out. Lebih dari. Ya aku bersyukur banget. Terima kasih banyak buat teman-teman netizen semua yang udah ngedukung aku, yang udah support terus gitu. Apresiasinya Masya Allah, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Masya Allah, jadi benar-benar ya Allah itu maha adil gitu. Allah tuh maha menggerakkan hati manusia gitu. Sebenarnya bukan dari imbas buka cadar sih, sebenarnya lebih ke rezeki anak-anak sih itu sih. Ya artinya kewajiban seorang ibu ketika melihat anaknya kurang adanya ekonomi, kekurangan masalah keuangan dan sebagainya, ini mestinya tanggung jawab daripada ayahnya. Kan ayah dan anak gak terputus, meskipun hanya sebuah mantan istrinya tetap jatuh kewajiban nafkah kepada anak-anaknya. Rizquhunna wa kiswatun bil ma'ruf, itu wajib hukumnya. Ayat ini telah jelas disampaikan kepada laki-laki. Lalu bagaimana seorang janda? Masya Allah, dia mampu memberikan nafkah kepada anak-anak tanpa adanya mantan suami yang meninggalkan, yang melantarkan. Ini sesuatu luar biasa. Bangkit dengan kesabarannya, bangkit dengan tawakalnya, keyakinan doanya kepada Allah. Insya Allah sesuatu yang Anda nafkahi meskipun tanpa seorang ayah, mantan katakanlah, sudah dicatat amal ibadah Anda kepada Allah, dan itu tertulis dalam Al-Quran. Anda akan diabadikan, yaitu ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang janda yang menafkahi anak-anaknya tanpa bantuan kepada siapapun. Ini luar biasa. Jadi sekarang Inara lagi di Makassar sama Dr. Richard Lee, pembukaan cabang Athena di Makassar. Sebetulnya saya diajak juga, cuman kan bentrok besok ada acara TV. Ya habis gelap terbitlah terang. Nah, ini baru awal dari perjuangan beliau untuk bangkit. Ini adalah perbuatan keji dan jahat sekali dari orang yang melakukan penyebaran tersebut. Dan Rebecca di sini adalah buat saya harus statusnya sebagai korban. Ya, kalau itu bukan Rebecca, ya tetap saja pertanyaannya adalah siapa orang ini, dan ini perempuan itu pun tetap korban gitu. Kita nggak bisa judging bahwa seseorang itu memang iya atau tidak hanya berdasarkan perasaan, tapi kita perlu melihat beberapa fakta yang ada.
kita perlu melihat beberapa titik-titik adalah posisi sekitar mata, telinga, dan juga kemudian penanda yang ada di sekitar wilayah yang terbuka. Siapapun perempuan dalam video ini, dia berada dalam pengaruh obat atau pengaruh alkohol gitu, kita tidak bisa tahu secara pasti. Nah, namun dari respon spontan yang dilakukan tangannya dari posisi tangannya tadinya di belakang kepala, kemudian jadi megang alat kemaluan dari sang pria tersebut, dan kemudian dia melakukan sebuah gerakan, itu adalah sebuah respon yang sifatnya otomatis gitu ya, otomatis. Artinya walau misalnya seseorang belum pernah melakukan hal tersebut, dia dikasih alkohol, dikasih obat, itu bukan respon alamiahnya dia nggak akan melakukan, nggak akan bereaksi kayak otomatis gitu. Ini bereaksi otomatis. Jadi pertanyaannya bukan dalam pengaruh alkohol atau pengaruh obat atau tidak. Responnya otomatis ini berarti sudah pernah melakukan sebelumnya. Bisa jadi dengan orang yang sama, bisa dengan orang yang berbeda gitu. Sekali lagi, tetap buat saya ini tindakan keji karena menyebarkan sebuah adegan yang sifatnya pribadi, terlepas dari hubungan mereka apa, ke publik. Seperti yang telah kami lakukan kemarin dengan teman-teman penyidik Bareskrim Mabes Polri, ini menindaklanjuti terhadap dugaan tindak pidana pornografi dan porno aksi yang dilakukan salah satu public figure ya, yang diduga berinisial RK. Nah, ini video asusila ini ataupun video sur ini kan sangat meresahkan bagi masyarakat. Oleh karena itu kami mendatangi teman-teman penyidik Polda ini untuk melakukan laporan polisi. Yang intinya sebenarnya ini adalah kami mau menyampaikan kepada teman-teman media bahwa tindakan pidana ataupun tindak pidana pornografi ini adalah sangat meresahkan karena ini melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang ancamannya itu 6 tahun. Ya, sekali lagi yang dikatakan ini bisa diancam 6 tahun. Karena apa? Video susila ini nggak bisa diedarkan begitu dan bisa membuat pandangan yang tidak baik bagi masyarakat kita dan generasi kita ke depan. Itu satu. Yang kedua, tak bisa semena-mena karena ada undang-undang yang melarang, baik dari undang-undang pornografi dan undang-undang ITE yang ada dalam konten yang memvideokan dan yang menyebarkan. Nah, ini kan ada akun. Ada akun seperti yang teman-teman media sudah tahu, akun itu mulai beredarnya itu di Twitter. Ya kan? Kita duga itu adalah inisialnya RP. Ya, seperti yang beredar di video. Memang tujuan kami ya mewakili LBH KTI ya, Lembaga Bantuan Hukum Kerukunan Tani Indonesia ya, ke Mabes Polri dalam rangka memberikan atensi, dukungan dan pengaduan ya terkait hal-hal yang sedang viral saat ini ya, karena ini menyangkut masalah moral bangsa ya. Poin penting yang sangat kami perhatikan adanya ya pihak-pihak yang mencoba melaporkan namun tidak menelaah lebih jauh ya apakah yang dilaporkan ini korban ataupun pelaku ya, karena bagaimanapun dalam Undang-Undang ITE ya yang jelas akan jadi pasalnya pasal 27 ayat 1 itu jelas menjelaskan ya, yang mentransmisikan, yang mendistribusikan, dan juga yang membuat, itulah pelakunya yang harus dikejar, yang harus ditangkap. Bukannya ya, yang diduga saudara RK ini, ya, dia ini kasihan loh. Dia ini orang yang ibaratnya sudah menjadi korban, dipermalukan dan bahkan harga dirinya hancur. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat telah videonya itu ada sebuah keganjilan dalam video tersebut. Ya, istilah konyolnya, masa sih orang lagi happy-happy dia hanya mampu memejamkan mata. Ya, dan itu patut diduga apakah saudara RK ini ya, yang diduga saudara RK ini, apa benar pada saat itu dia dalam kondisi sadar? Dan apakah dia tahu kalau saat itu sedang diambil atau sedang direkam oleh kita sebut pasangannya ini?
selama hampir 2 bulan ya, saya tidak statement di depan media, hanya melalui Instagram saya untuk menjawab banyaknya pertanyaan wartawan terkait dengan status tersangka terhadap saya sebagai kuasa hukum dan status tersangka kepada Iklim Hakim sebagai pelapor. Jadi pada hari ini, alhamdulillah, mulai dari jam 9 tepat ya, saya luar biasa lihat hari ini ya, bahwa jam 9 tepat ngapain dimulai gelar, dipimpin oleh Pak Kombes Pol Kurniawan, dihadiri oleh Korwas Pak Wawan, dihadiri mewakili Ruwasu, mewakili Divkum, mewakili Propam, dan juga penyidik, dihadiri ahli yang independen. Saya menduga adanya dugaan kriminalisasi, pemaksaan status tersangka terhadap saya. Dan saya ingatkan, kalau saya sampai bermasalah hukum, sementara saya berdiri tegak sebagai seorang lawyer yang membela seorang klien, rentang waktu 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022, saya melakukan pembelaan hukum non litigasi terhadap saudara Iklim Hakim tidak lebih dari 11 Juni. 25 April tanda tangan kuasa, 27 April posting. Kemudian 10 Mei Pak Mantaris membuat laporan polisi. 11 Jun Iklim Hakim cabut kuasa. Paham ya? Nah, karena saya pelajari dengan tim. Pertama, saya dilindungi Undang-Undang Advokat. Jelas nomor 18 2003. Kalau kita lihat pasalnya juga diatur di sana. Pasal 16 bahwa seorang advokat tidak identik dengan klien. Dan itu ada juga putusan Mahkamah Konstitusi. Dan pasal 18 Undang-Undang Advokat bahwa seorang advokat memiliki hak imunitas, hak kekebalan dalam menjalankan tugas profesi. Ketika Hotman tadi ada di situ, orang yang biasa menggebu-gebu agak rada-rada apa tadi Pak Waketum ya, agak rada-rada panik. Di situ dia mengatakan bahwa seorang advokat tidak dibenarkan melakukan tindak pidana. Misalnya suruh bunuh orang. Loh, saya juga nggak goblok. Masa saya suruh bunuh orang? Dalam gelar tadi kita diminta penjelasan. Namanya gelar perkara khusus ya. 2 bulan saya mengajukan ini. Kenapa saya tidak mau diperiksa sebagai tersangka sebelum gelar? Dan itu saya terima kasih buat organisasi Peradi Bersatu. Luar biasa Pak. Terima kasih saya ini kepada seluruh pengurus, Pak Ketum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh Dewan Pengawas anggota. Karena mereka tampil dan Bu Ida juga tampil, Rahmat, untuk kita minta gelar perkara. Penyidik, saya sampaikan tadi keberatan saya minta ahli datangan 2 kali ditolak. Dengan alasan katanya tersangka dulu. Padahal setahu saya tidak. Tadi juga sudah diperiksa nanti akan diperiksa oleh gelar mereka. Kemudian dari data-data yang kami sajikan tadi, lengkap dasar-dasar saya sebagai seorang lawyer, dan kemudian data-data yang saya sampaikan itu cukup kuat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.